teknik yang saya ambil dari buku tentang sampel problem berjudul Engineering Mechanics Statics edisi ke-9. Di sini perkenalkan, nama saya Christian Darmawan dari Teknik Industri dengan nomor induk 16193 kemudian bagian dari buku ini yang saya ambil itu pada sampel problem bab 2 tentang bagian 1 yang berjudul Force System Introduction. Jadi daftar isi dari PPT ini yaitu tentang yang pertama materi, kemudian soal, dan yang ketiga pembahasan. Kita mulai dari materi dulu. Gaya bersamaan. Dua atau lebih gaya dikatakan bersamaan pada sebuah titik jika garis aksi mereka berpotongan pada sebuah titik tertentu. Nah, kita dapat menyatakan jumlah kedua gaya secara matematis dengan persamaan vektor. Nilai R itu dapat ditentukan dengan F1 ditambah F2. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar yang tentang vektor. Untuk mencari nilai R, maka dapat dijumlahkan nilai F1 dan F2. Kemudian juga untuk gambar ini seperti ini, nilai F1 tambah F2, maka dapatkan nilai R. Begitu juga dengan gambar yang lainnya. Oke. Nah, setelah itu sistem gaya dua dimensi. Resolusi dua dimensi dari komponen persegi panjang mengikuti aturan jejer jenjang. Nah, di mana Fx dan Fy adalah komponen vektor dari F pada arah X dan Y. Untuk mencari nilai F, kita dapat menentukan dengan nilai vektor dari ini X dan nilai vektor dari Y atau gaya. Biasanya di satuannya N. Kemudian masing-masing dari dua komponen vektor itu dapat ditulis sebagai skalar vektor satuan yang sesuai. Nah, sehingga Fxi ditambah Fyj, Fxi itu yang ini, Fxi itu yang ini, Fxi ditambah Fyj. Nah, untuk mencari nilai Fx, jika diketahui sudut ini, dari nilai Fx ini, maka ditentukan dengan cos. Nilai Fx ini, F ini dikali cos sudut ini. Kemudian untuk menentukan nilai Fy begitu sama juga. Kalau Fy itu menggunakan nilai F ini, panjang nilai F ini dikali sin dari sudut ini untuk mencari nilai Fy. Kemudian untuk menentukan nilai F ini sendiri dapat ditentukan dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Lalu kemudian hasilnya diakarin. Nah, untuk mencari nilai sudut ini menggunakan tan pangkat min 1 Fy per Fx. Oke, begitu. Kemudian kita lanjut. Menentukan komponen gaya. Komponen persegi panjang yang cocok untuk menemukan jumlah atau resultan R dari dua gaya yang bersamaan. Nah, seperti ini. Dalam menjumlahkan vektor gaya F1 dan F2, ini dalam ini dan ini,
kita dapat menulis nilai R ini, R sama dengan F1 tambah F2. Nilai ini dijumlahkan, kemudian didapat, atau bisa juga F1 XI itu ini, F1-nya ini dikalikan, ditambah F1Y kali J, tambah F2XI 2X ditambah F2YJ, sehingga dapat disimpulkan nilai Rx sama dengan F1X ditambah F2X untuk menentukan nilai Rx, R dari X. Nah, atau menentukan nilai Rj sama dengan F1Y ditambah F2Y. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke dalam soal. Ini adalah contoh soal. Gaya F1, F2, dan F3 yang semuanya bekerja pada titik A bracket ditentukan dalam 3 cara berbeda. Tentukan komponen skalar X dan Y dari ketiga gaya tersebut. Jadi seperti ini soalnya. Kita masuk dalam pembahasan. Untuk mencari nilai F1. Nah, komponen skalar F1 dari gambar A adalah F1X sama dengan 600 Newton dikali cos 35. Nah, dapatlah F1X sama dengan 491 Newton. 1X itu kemudian F1Y sama dengan 600 dikali sin 35 sama dengan 344 Newton. Oke, selanjutnya kita mencari nilai F2. Komponen skalar F2 dari gambar B adalah seperti ini. Gambar B itu ini. Kita menentukan nilai F2 jika diketahui 500 Newton gayanya. F2X sama dengan minus 500 kali 4/5 sama dengan minus 400 Newton. Nah, kemudian F2Y sama dengan 500 dikali 3/5 sama dengan 300 Newton. Y itu ke atas dan didapatkan hasilnya 300 Newton. Oke, kita lanjut. Dari F2, perhatikan kosinus dan sinus dari sudut tersedia melalui konsep segitiga 3, 4, 5. Nah, ini kan segitiga nih. Nah, kita menggunakan konsep 3, 4, 5. Jika diperhatikan bahwa komponen skalar X dari F2 bernilai negatif, karena area tersebut dari sumbu X bernilai negatif. Kalau ini nilai X, kesini positif, ke sini minus. Nah, seperti ini. Jadi komponen skalar F2 dari gambar B adalah seperti itu. F2X sama dengan minus 500, 4/5 sama dengan minus 400 Newton. F2Y 500 dikali 3/5 sama dengan 300 Newton. Oke, kita lanjut. Cari nilai F3. Nah, komponen skalar F3 dapat diperoleh melalui perhitungan sudut alfa yang ada di gambar C. Jika diketahui nilai C sama dengan 0,2 dan nilai ini sama dengan 0,4, maka kita dapat menentukan nilai F3-nya dengan sudut tan min 1 kali 0,2
dibagi 0,4 sama dengan 26,6 derajat. Maksud saya tadi 0,2 dibagi 0,4 dulu, kemudian hasilnya tan pangkat min 1. Nah, didapatkan nilai F3X. Nilai F3X itu sin A kali F3 sama dengan nilai F3 nya itu 800 kali sin hasil tadi 26,6. Nah, dapatkan hasilnya 358 Newton. Kemudian untuk nilai F3Y kita menggunakan rumus minus F3 dikali kosinus sudut yang tadi kita cari. Mengapa ini nilainya negatif? Karena ini sumbu X. Ini sumbu X nya ini kalau turun itu ini sumbu X. Oh, di sini positif, di sini minus. Nah, makanya menggunakan minus. Dapatkan hasilnya minus 800 dikali kosinus 26,6 derajat. Hasilnya minus 716 Newton. Nah, F3, cara lainnya komponen skalar F3 dapat diperoleh dari hasil perhitungan antara F3 sebagai besaran yang dikalikan dengan satuan vektor NAB dalam arah ruas garis AB. Nah, seperti ini. Jadi F3 NAB sama dengan 800 kali hasil dari 0,2i dikurangin 0,4j dibagi per 0,2 pangkat 2 ditambah minus 0,4 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 358i dikurangin 716j ton. Sehingga komponen skalar yang dibutuhkan adalah F3X sama dengan 358 Newton dan F3Y sama dengan minus 716 Newton. Sebenarnya cara ini lebih gampang sih, tapi apabila diketahui nilai ini dan ini dan juga gayanya, menggunakan rumus ini lebih mudah. Kemudian kita lanjut. Sehingga jawabannya, jadi komponen skalar X dan Y dari ketiga gaya tersebut adalah yang tadi F1X 600 cos 35 sama dengan 491, nilai F1Y sama dengan 600 sin 35 344 N. Kemudian F2X sama dengan minus 400 kali 4/5 sama dengan 400 Newton. F2Y 500 dikali 3/5 sama dengan 300 Newton. F3X didapatkan tadi 358 N dan F3Y minus 716 N. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai tentang bagian dari buku yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.